Isu tentang people-centered development itu di tahun 80-an akhir saja sudah ingin kita membangun bahwa kita melakukan pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dijadikan pusat dari pembangunan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang mesti kita respon, kita fasilitasi, kita mediasi, kita support. Tapi nyatanya sampai hari ini sudah sekitar 30 tahun lebih kita bicara tentang people-centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia, itu tidak pernah kita rasakan. Masyarakat, publik itu hanya dijadikan objek. Jadi kalau masyarakat ribut, kalau masyarakat menuntut, dianggap mereka ini seperti melakukan perlawanan. Padahal itu hak mereka, hak publik mendapatkan pelayanan. Karena itulah esensi dari fungsinya negara, karena negara sudah memungut pajak dari masyarakat. Pemerintah pusat harusnya punya instrumen untuk itu, untuk dapat menilai bagaimana apakah pemerintah daerah selama ini dalam melakukan satu periode kepemimpinannya dapat melaksanakan visi misinya. Itu harusnya dapat dong. Pemerintah pusat punya dokumen visi misinya mana, terlaksana atau tidak, apa kendalanya. Kalau memang visi misi itu hanya tertulis, hanya sebagai dokumen tapi tidak dilaksanakan, harusnya pemerintah pusat bisa sebagai orang tuanya kepala daerah untuk memberi hukuman. Karena kamu selama ini berjanji di depan publik dan berjanji kepada masyarakat, ternyata tidak kamu laksanakan, kecuali memang janji itu tidak bisa dilaksanakan karena hal tertentu, bolehlah. Nah, jadi maksud saya, kalau memang dari daerah yang tidak, instrumen-instrumen itu tidak bisa terlaksana, maka dari pusat yang harusnya ada instrumen untuk melakukan itu. Baik, artinya ketika situasi ideal itu tidak terjadi, kemudian seperti yang kita harapkan tidak bisa dilaksanakan, ada sesuatu hal yang bisa dilakukan lagi, yaitu pemerintah pusat untuk turun tangan dan mencoba menghandle bagaimana atau memperingatkan bagaimana kepala daerah untuk kembali pada track record. Iya, seperti itu. Bang Yanto, apakah mungkin hari ini pemerintah pusat melakukan tugas-tugasnya seperti itu, mengingatkan kepala daerah yang ternyata lalai dengan visi misinya, ternyata lalai dengan janji-janji politiknya? Karena kita melihat hari ini yang saya lihat hanya bagaimana pemerintah pusat mencoba memberikan penghargaan kepada kepala daerah, yang kemudian dengan hanya penghargaan itu kepala daerah merasa sudah maksimal membangun daerahnya. Ya, instrumen mungkin kata Pak Andi ada. Tapi kan pemerintah pusat itu kalau melihat daerah itu kan seperti subordinat mereka. Bukan persoalan subordinat secara formal saja, tapi persoalan subordinat secara kultur dan subordinat secara otoritas gitu, secara politik juga. Jadi mereka menganggap daerah itu hanya sebagai objek. Ketika mereka menganggap tidak punya kepentingan atas daerah, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pemasukan finansial, mereka tidak terlalu tertarik untuk terlibat bukan hanya sekedar mengawasi, men-encourage, memotivasi daerah itu untuk bisa lebih baik. Jadi pemerintah pusat selama ini kan lebih, kalau saya bilang cuma sekedar serif, cuma sekedar melotot-melotot, patroli ke daerah gitu, tapi tidak menyentuh substansi. Baik, berarti Bang Andi, kalau misalkan kita simak dari apa yang disampaikan Bang Yanto barusan, bahkan harapan terakhir kita pemerintah pusat untuk bisa mengingatkan kepala daerah kita agar kembali pada visi misi dan janji politiknya saja tidak bisa kita harapkan. Ya, itu yang terjadi. Iya, jadi memang kita masih berharap harus ada perubahan-perubahan yang dapat dilakukan. Karena instrumen-instrumen itu ada. Jadi gini, saya baru satu. Jadi kalau saya mengkritik pemerintah pusat seperti serif begitu, tapi pemerintah daerah juga punya mental yang buruk untuk memperkuat performance mereka. Apa itu? Setiap kali orang-orang daerah datang itu, mereka sifatnya melakukan konsultasi. Sementara pemerintah pusat sendiri tidak betul-betul paham atas kondisi daerah. Nah, konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada pemerintah pusat itu lebih berbentuk wujud ketakziman mereka sebagai orang daerah yang bertemu dengan orang pusat, bukan sebagai orang daerah yang men-challenge bahwa mereka punya persoalan dan mereka meminta pusat juga membantu mencarikan solusi. Itu jarang terjadi seperti itu. Mereka malah takzim. Jadi arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang belum tentu match dengan kepentingan daerah itu mereka ikuti.
Karena apa? Mereka tidak paham atau juga mereka terlalu takzim dengan pemerintah pusat. Jadi begitu itu dilaksanakan baru setengah langkah, baru separuh jalan, mereka menyadari bahwa ternyata pemerintah pusat keliru dalam mengguidance mereka. Itu juga sering terjadi. Jadi mental pemerintah daerah juga harus diperkuat bahwa mereka dengan pemerintah itu sederajat dari segi kepentingan memberikan pelayanan kepada publik. Itu yang harus dipahami oleh pemerintah daerah. Lalu dengan situasi hari ini Bang, ini kan hampir terjadi di semua kepala daerah. Kita tahu bahwa kepala daerah ketika datang ke pusat, ke pemerintah pusat yang dilakukan adalah hal yang sama. Nah seharusnya bagaimana sih pemerintah daerah itu bersikap kepada pemerintah pusat ketika memang pemerintah pusat juga tidak selalu tahu dengan apa yang sebetulnya terjadi di setiap daerah? Jadi begini, tadi sempat Risma menanyakan kepada Pak Andi menyangkut apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya saya berharap betul kandidat-kandidat yang mengikuti pilkada itu menyadari bahwa ini bukan persoalan memperebutkan jabatan saja, tapi ini juga persoalan untuk mewujudkan komitmen. Komitmen itu apa hasilnya? Dari mimpi dia. Dia punya mimpi nggak membangun daerahnya. Karena kebanyakan Risma, ketika kita mendampingi calon kepala daerah, yang namanya visi misi itu hanya sekedar pelengkap administrasi pendaftaran ke KPU. Siapa yang bikin? Tim suksesnya. Kemudian didengar nggak, dibedah nggak sama dia? Dia cuma hanya bilang, coba saya titip nih 1, 2, 3 poin. Setelah itu tidak dia baca, tidak dia sadari bahwa visi misi itu menyangkut hajat hidup masyarakatnya 5 tahun ke depan. Sudah dia tidak membedah secara serius visi misi dia sendiri, begitu dia terpilih, dia mengangkat tenaga ahli, dia mengangkat konsultan-konsultan yang notabene adalah mungkin teman-temannya sendiri, mungkin yang tidak merasa tidak enak, atau mungkin tim suksesnya, atau memang tenaga ahli yang dulu-dulu juga seperti itu. Bayangkan saja, saya melihat banyak tenaga ahli duduk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun di suatu daerah, orangnya itu-itu saja. Dan orang-orang ini, tenaga ahli ini nggak punya malu, punya atribut akademik yang luar biasa, gelar berderet-deret, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah duduk di sana lebih dari 20 tahun. Dan daerah-daerah itu, apakah kabupaten, kota, provinsi, tidak pernah hampir tidak berubah sama sekali dibandingkan dengan gelar dan atribut akademik mereka yang berderet-deret itu. Dan saya pernah memeriksa laporan-laporan mereka, copy paste semua. Masa laporan kegiatan di Kabupaten X, padahal dia sedang melaporkan di Kabupaten Y. Kan malu betul gitu loh. Laporan copy paste semua itu. Nah, ini yang harusnya bisa diubah. Kepala daerah harus juga berani membenahi tenaga-tenaga ahli dan konsultan-konsultannya. Dan saya sarankan kalau perlu 80% dari tenaga ahli itu jangan ambil dari orang-orang situ. Nggak akan berkembang dunia itu. Dia cari dari orang luar. Atau kalau dia mau, sekolahin dulu. Bikin studi banding. Nggak apa-apa, keluar uang lumayan untuk tenaga ahli ini gitu. Untuk mereka belajar. Bahwa 1-2 OPD, kepala OPD gitu untuk melakukan studi banding agar melek dan wujudkan mimpi itu yang bisa mereka lakukan. Jadi kalau cuma sekedar wah kita sudah berkuasa, tenang, kamu mau apa, ya sudah, ya sudah, selesailah daerah itu. Baik, Bang Andi, kalau menyimak dari apa yang disampaikan Bang Yanto, berarti kan memang cukup signifikan juga pengaruh dari konsultan, kemudian juga tenaga ahli yang ada di sekitar kepala daerah dalam mewarnai lah pola-pola kebijakan yang dia keluarkan. Nah sejauh ini bagaimana sih peran menurut Bang Andi sendiri? Bagaimana persentase kontribusi lah dari konsultan dan juga beberapa orang yang ada di sekitar kepala daerah itulah yang menjadi pembisik dalam setiap beberapa kebijakan atau persoalan yang dialami oleh kepala daerah. Berapa persentase itu bisa mempengaruhi? Ya itu tadi seperti dikatakan Pak Suyanto bahwa memang mampu kepala daerah itu mendengarkan secara kritis apa yang disampaikan oleh orang-orang. Jadi mampukah kepala daerah itu menerima masukan-masukan? Saya khawatir banyak sekali kepala daerah yang tidak mampu menerima masukan-masukan dari akademisi untuk memberikan lonjakan-lonjakan pemikiran. Saya khawatirnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinitas saja, artinya keberlangsungan sebuah daerah dari periode ke periode kasarnya tanpa kepala daerah pun bisa berlangsung. Jadi mereka lebih memahami konsep, mereka susah memahami konsep, tapi mereka sangat piawai memahami angka-angka.
Itu yang terjadi di daerah-daerah maupun di pemerintah pusat sama aja. Jadi angka-angka itu lebih menjadi driven mereka itu, menjadi penghela mereka untuk melakukan tindakan-tindakan di pemerintahan. Dan itu keliru. Harusnya mereka lebih punya mimpi, mereka harus lebih bisa memahami konsep daripada memahami angka-angka. Kalau angka-angka itu kan di atas kertas itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau konsep itu dia akan menggerakkan semua lapisan masyarakat. Itu yang harus dipahami. Baik, Pak Yanto kan pasti, Bang Yanto pasti bertemu dengan banyak warna yang hari ini yang sudah menjadi klien Citra Indonesia sejauh ini. Lalu bagaimana Pak Yanto sendiri bisa menilai? Kan kita tidak bisa pilih-pilih siapa yang akan jadi klien. Tapi kan setidaknya kita bisa mengarahkan bagaimana klien ini ke depan bisa memiliki inovasi, bisa memiliki misi yang baik, bisa menjadi kepala daerah yang betul-betul komitmen dan konsisten membangun. Bagaimana pola yang dilakukan oleh Citra Indonesia sendiri dalam meng-hire kepala daerah tersebut, calon kandidat kepala daerah tersebut, kemudian bagaimana mendorong agar visi dan misi juga sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kepala daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Ketika memenangkan pilkada dia sudah banyak beban. Kita kasihan juga. Memang ada sih 1-2 kepala daerah yang mengajak Citra Indonesia untuk tetap bergabung dan mengawal. Tapi kita mengukur akan ada kesia-siaan di sana karena sudah terlalu banyak beban politik, misalnya dia harus bagi-bagi komitmen dengan orang-orang yang sudah dia janjikan, belum lagi beban hutang dari pemerintah dari periode yang sebelumnya gitu. Karena di pemerintahan daerah sekarang ini kan boleh hutang sekarang dan itu dibebankan oleh anggaran-anggaran tahun-tahun berikutnya. Nah, ini saja kepala daerah sudah pusing. Jadi kalau misalnya Citra Indonesia mau melakukan pengawalan, kita nggak masalah kalau memang kepala daerah itu memiliki keberanian untuk menanggung semua resiko. Tapi rata-rata kita kasihanlah, biarkan saja dia melakukan akuntabilitas sesuai dengan standar-standar yang diminta dari seorang kepala daerah daripada kita memaksa dia untuk lebih kreatif yang belum tentu juga dia kuat untuk menghela organisasi dia. Dan seperti kita pernah begini kan, kita pernah ada satu kepala daerah kita temui, dia punya inisiatif, dia punya terobosan luar biasa. Tapi ternyata jajaran birokrasinya nggak kuat, pada sesak nafas semua, terengah-engah, tersengal-sengal. Dan itu membuat kepala daerah itu jadi frustasi. Tapi sebenarnya mensiasati itu gampang. Kita tidak bisa langsung memberikan beban kepada birokrasi, itu tidak mungkin. Karena birokrasi terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar akuntabilitas administratif. Tapi kalau mau melakukan terobosan, harus ada fase-fase transisinya. Birokrasi harus dilatih untuk mengubah style itu, mengubah gaya permainan. Karena susahlah untuk hari ini misalnya kepala daerahnya ganti kemudian mengubah style dengan drastis gitu, kemudian kepala daerah itu merasa atau meminta birokrasi langsung perform mengikuti gaya mereka. Itu juga tidak fair buat para teman-teman di birokrat gitu. Baik, tapi sejauh ini ketika Citra Indonesia melihat sosok kepala daerah sendiri, apakah kemudian Citra Indonesia juga dalam proses mengawal pemenangan pilkada ini juga turut serta memastikan bahwa kepala daerah ini juga melakukan membuat janji politik, membuat visi dan misi ini berdasarkan dengan kapasitas si kepala daerah dan juga kebutuhan dari daerah tersebut. Apakah sampai pada level itu? Ya, kita melakukan itu, tapi pertanggungjawabannya itu kan kita diskusikan dengan kepala daerah, calon kepala daerah itu, dan kalau menang dia harus bertanggungjawabkan. Nah, mungkin kalau Citra Indonesia tidak mengawal ketika dia berkuasa, minimal kita mengawalnya dengan memberikan kritik itu, dengan memberikan masukan-masukan yang sifatnya betul-betul tajam agar dia ingat atas komitmen awal dia pada saat kampanye, pada saat dia mau merebut kekuasaan saat pilkada itu. Baik, sejauh mana efektivitas itu bisa tercapai? Citra Indonesia tidak pernah melihat apakah dia misalnya memecat kepala dinas misalnya, atau dia misalnya melakukan terobosan dengan membuat sebuah desain baru dari Renstra dia atau apa segala macam. Tapi Citra Indonesia targetnya sangat realistis, bahwa semakin banyak masyarakat di sana yang berani bersuara atas kekecewaan dari kepemimpinan kepala daerah, kita rasa kita sudah cukup merasa secara moral kita sudah menunaikan tanggung jawab kita. Baik, Bang Andi,
kalau melihat kepala daerah hari ini melakukan tanggung jawabnya, kemudian melakukan kinerjanya sejauh ini, dengan apa yang sudah mereka lakukan berdasarkan track record yang Bang Andi juga mungkin sudah amati, sejauh mana sih Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju dengan kinerja yang kepala daerah lakukan sejauh ini? Maju, saya bingung juga itu ukurannya. Karena begini, tadi kita baru berbicara tentang pelayanan publik saja masih 25%. Baik, artinya masih jauh harapan itu ya? Saya khawatir kalau saya ngomong masih jauh, nampaknya tidak optimis. Tapi kita juga harapan-harapan itu tetap ada. Harapan-harapan itu tetap ada, tapi dari hal-hal yang minimal saja masih sulit dipenuhi. Memang masih cukup jauh kita untuk ke arah sana. Mungkin saya bisa memberi sebuah pertarungan atau penggalian pemikiran buat Pak Andi ya. Jadi gini Risma, ketika kita bicara e-government misalnya, ketika kita COVID kemarin, kita seperti kacau-kacauan gitu ya, berantakan kita harus e-government, harus online, harus ini, teleconference, belajar jarak jauh ini itu macam-macam. Pokoknya e-government itu semakin COVID memaksa kita untuk menerapkan e-government. Ternyata ketika saya ingat-ingat, e-government itu sudah digalakkan oleh pemerintah kita dari tahun 2003. Ya. Jadi semangat e-government, transparansi lewat website, lewat internet itu sudah diperkenalkan oleh negara-negara maju kepada pemerintah Indonesia di sekitar tahun 99. Dan itu mengerucut menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah pengakuan dari pemerintah kita di tahun 2003. Dan akhirnya 20 tahun kemudian masih begini-begini aja, nggak jauh beda. Jadi memang saya ketemu dengan beberapa pejabat di kabupaten, di provinsi mengatakan mereka sudah menerapkan pola interaksi berbasis internet. Tapi saya menganggap itu belum maksimal, baru sebatas kebutuhan karena di sana masyarakat memaksa. Nah, jadi sebelum COVID, pemerintahan kita menerapkan e-government itu bukan karena dalam diri pemerintahannya yang kepingin menerapkan e-government, tapi karena counterpartnya, karena teman-teman di swasta yang menuntut itu, terutama di perbankan, di kegiatan-kegiatan moneter, ketika mereka tidak memiliki transparansi atau informasi yang melalui internet protokol itu, mereka akan kesulitan melakukan transaksi dengan luar negeri dan akhirnya memaksa pemerintah kita untuk membuka keran-keran transparansi lewat internet. Baik. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi di pengamatan Pak Andi. Itu baik, saya cuma itu kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Yanto, artinya itu berangkat bukan dari kesadaran kepala daerah atau kesadaran pemimpin kita dalam menerapkan e-government, meskipun fasilitas kita sudah memadai saya pikir, dan fasilitas bisa kita miliki kan untuk saat ini dengan akses internet yang hampir bisa mencapai 90% wilayah di Indonesia. Jadi sebetulnya kan tadi seperti kata Bang Yanto, memang di pemerintah pusat, presiden kita pada waktu itu 2003 itu sudah merespon e-government itu sangat diperlukan dan dikeluarkannya Kepres tahun 2003 untuk e-government. Ya, Kepres. Bayangkan 2003 sekarang sudah 2023, jadi sudah 20 tahun masih seperti ini e-government. Jadi e-government itu kan adalah penggunaan teknologi informasi khususnya internet dalam melakukan pelayanan sebetulnya. Tapi memang pemerintah daerah ataupun pemerintah kadang-kadang dengan membuat website saja sudah dianggap itu sudah e-government. Baik, bahkan websitenya hanya berisi informasi standar. Iya, statis. Nah, makanya itu. Jadi, tapi ada juga beberapa daerah yang sudah cukup melakukan websitenya sudah cukup dialogis ya, sudah ada yang mampu respon secara baik. Tapi memang ketika kita bicara e-government adalah menggunakan teknologi informasi komunikasi khususnya internet dalam melakukan pelayanan publik, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Contoh bisa kita kalau berdasarkan data kita itu baru penggunaan internet itu kan yang di kalangan muda lebih banyak menggunakan internet, sedangkan yang kalangan tua justru yang lebih mengerti pemerintahan itu di kalangan tua. Tapi yang mengerti tentang internet di kalangan muda.
Jadi yang peduli terhadap pemerintahan itu dia yang tua, Iya. tapi yang mengerti internet itu dia muda. Jadi memang masih ada gap lagi. Berarti tidak ada sinkronisasi ya dari pelaku pemerintah sendiri kemudian dengan masyarakat yang lebih melek internet. Bukan, jadi begini, memang ketika digalakannya 2003 itu e-government, pada 2003 kan yang melek internet dan lain-lain itu umur-umuran kita lah, kadang-kadang muda gitu kan. Sedangkan yang peduli terhadap pemerintahan politik itu kan yang dewasa. Jadi begitu e-government dilakukan, responsif juga dari kalangan-kalangan tua itu juga tidak responsif. Karena semestinya subjek utamanya adalah mereka untuk di pemerintahan. Tapi yang lebih paham adalah internetnya adalah yang muda. Ini juga menjadi gap tersendiri. Itulah yang menjadi persoalan setelah ini digalakan sejak 2003. Kemudian sampai 2023, 20 tahun kemudian situasi kita masih tetap tidak berkembang begitu baik. Jadi itu ini ya, subjeknya ya, masyarakatnya seperti itu. Nah, dilalahnya, pemerintahnya lebih parah lagi. Belum melakukan e-government itu. Ya. Jadi baru buka situs-situs, baru buka website yang seolah-olah. Jadi saya ingat begini, Risma, tahun 2002 saya berkunjung ke Australia, mengunjungi beberapa pemerintah daerah di sana. Kita sharing banyak hal di sana. Dan di situ kita menyimpulkan bahwa Indonesia ketinggalan 30 tahun kalau dari segi performa pemerintahan daerah. Karena kita sharingnya dengan pemerintah-pemerintah daerah di Australia. Tapi yang menarik perhatian saya, yang mempesona saya adalah betapa Australia di tahun 2002 itu, yang mungkin sudah mereka lakukan sejak tahun 99 begitu, segala informasi itu tersedia di internet. Mau apapun, dan nggak lambat, jadi diklik memang ringan, dia nggak berat diklik. Nah, saya memimpikan itu suatu saat akan ada di Indonesia. Tahun 2002, 2003 ketika saya balik ke tanah air dan mendiskusikan ini, saya membayangkan bahwa mungkin kita baru akan bisa mewujudkan itu kalau misalnya pada tahun 2003-an itu eselon 3-nya dilatih untuk melek e-government. Karena mengharapkan eselon 2 sudah susah lah. Cara berpikirnya sudah berbeda, merespon tentang perkembangan teknologi juga berbeda. Saya berharap dari eselon 3. Jadi jelek-jelek 10-15 tahun kita akan betul-betul e-government kita terapkan. Itu saya hitung secara objektif dengan kondisi kita. Tapi ternyata hitungan objektif saya setelah 20 tahun itu tetap tidak terbukti. Nah, faktor terbesarnya apa yang membuat ini tidak berjalan? Memang infrastruktur kita memang masih sangat tidak mendukung. Tapi lebih mereka melihat bahwa yang namanya teknologi informasi, yang namanya penunjang hal-hal yang terkait dengan e-government itu semacam paket-paket proyek. Sampai hari ini yang namanya pemimpin-pemimpin pemerintahan kita, kalau bicara penerapan e-government itu bicara tentang penyediaan aplikasi. Nah, penerapan aplikasi ini tidak user friendly. Susah untuk diterapkan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti aplikasi yang user friendly itu seperti apa. Sementara developer aplikasi itu sendiri tidak benar-benar memahami kebutuhan dunia birokrasi itu seperti apa. Akhirnya membeli aplikasi mahal, mengharapkan kickback, yang akhirnya aplikasi itu paling nggak 2 tahun sekali harus diupgrade, dan itu biayanya miliaran, puluhan miliar. Yang saya tahu persis 20 tahun lalu membangun sebuah aplikasi, membangun sebuah database berbasis internet itu biayanya murah. Banyak anak-anak muda kita yang bisa membangun itu dengan murah gitu. Tapi entah kenapa ketika dia dieksekusi lewat lembaga-lembaga pemerintah, jumlahnya berlipat ribuan kali dan menjadi ribet. Dan keribetan ini menjadi celah mereka melakukan sosialisasi. Ya kan, sosialisasi menggunakan aplikasi ini, sosialisasi menggunakan aplikasi ini. Yang kemudian ada anggaran di setiap kali sosialisasi. Betul. Dan itu lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat. Karena dia akan nenteng-nenteng menjadi pedagang kelontong, memberikan pengarahan bagaimana menggunakan aplikasi itu ke daerah-daerah, dan di daerah tetap dibiarkan seperti itu. Jadi pemerintah konsisten dong, aplikasinya aja tetap birokratis. Baik, bahkan dalam sistem aplikasi saja sudah birokratis. Baik, Bang Andi, saya minta closing statement dalam dialog kita di episode edisi spesial kali ini. Kita membahas soal bagaimana menumbuhkan
jiwa inovasi dari kepala daerah. Saya pikir ini menjadi challenge kita, bukan hanya kita sebagai masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita juga sebagai masyarakat, social control juga ini menjadi challenge bagi kita, karena kita juga punya peran dalam mengontrol bagaimana jalannya roda pemerintahan. Jadi apa yang bisa abang sampaikan kepada masyarakat ke depan dalam hal memilih pemimpin, bagaimana mengingatkan pemimpin, dan bagaimana turut serta dalam membangun daerah juga bersama-sama dengan pemerintah. Ya, jadi untuk menjadi seorang kepala daerah sebetulnya di Indonesia ini sebetulnya dengan melakukan inovasi kecil saja itu sudah dapat penilaian luar biasa. Contohnya kalau kita misalnya buat pelayanan perizinan yang di mall itu sudah jadi apresiasi ternyata. Jadi prestasi yang luar biasa ya. Jadi sebetulnya inovasi kecil yang dilakukan oleh kepala daerah ataupun oleh pemerintah daerah itu sudah menjadi penilaian cukup baik di mata pusat. Bayangkan, jadi maksud saya sebetulnya ayolah kepala daerah berinovasilah hal-hal yang sebetulnya sudah wajib dilakukan. Contoh misalnya nggak usah yang pusing-pusing yang lain. E-government lah, artinya websitenya itu dia logis lah. Jadi sederhana saja, websitenya menjadi data-data yang dinamis, bukan data yang statis. Sudah ada operator yang 24 jam untuk mengupdate, menjawab, sudah interaktif. Saya pikir kalau sudah melakukan itu pemerintah daerah sudah dianggap luar biasa. Jadi sebetulnya sudah hal-hal sederhana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan e-government, kalau dilakukan apa saja deh, di bidang apa saja, misalnya di bidang perizinan, di bidang apa saja lah, asal dia bersifat e-government, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Padahal itu 2003 yang lalu sudah disampaikan. Tapi pemerintah pusat masih cukup baik hati menilai itu menjadi yang luar biasa. Padahal anggarannya ada. Jadi ya kepala daerah berinovasi, tahu salah kalau memang kemampuan memang tidak sampai, cukuplah melaksanakan hal-hal wajibnya saja. Contoh misalnya SPM-nya baik, standar pelayanan minimal, artinya pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik. Saya pikir itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Habis itu e-government, cukuplah websitenya menjadi interaktif dan datanya menjadi dinamis, itu pasti sudah menjadi hal luar biasa. Jadi hal-hal kecil itu sudah menjadi luar biasa, apalagi hal-hal besar, mungkin itu. Baik. Terakhir Bang Yanto, apa yang ingin Abang sampaikan terkait tema kita hari ini? Ya, seperti disampaikan Pak Andi tadi itu ya, daerah-daerah kita itu masih seperti di film The God Must Be Crazy itu di awal tahun 80-an itu, di mana orang pedalaman Afrika itu menemukan botol Coca-Cola dan dianggap itu sebagai sebuah barang yang turun dari penemuan luar biasa dan turun dari langit itu, dari Tuhan katanya kan, barang-barang dari Tuhan. Jadi hal-hal kecil itu sudah mempesona masyarakat kita. Masa yang begituan aja kepala daerah tidak bisa mewujudkannya? Hal paling standar yang seharusnya bisa yang dilakukan paling sederhana dengan segala kemampuan yang ada dan fasilitas yang ada. Saya dalam closing statement ini saya hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita punya beberapa indikator untuk memeriksa performance kepala daerah di luar dari diskusi kita menyangkut pelayanan publik itu. Saya hanya mengutip misalnya dari Dudley Sears tahun 69. Dudley Sears itu mengatakan bahwa dalam setiap pembangunan kita harus mengajukan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Misalnya, pembangunan itu buat siapa? Itu penting, karena jangan dia mengatakan, oh kita membangun jembatan, kita membangun mall, tapi yang diuntungkan dalam pembangunan itu siapa? Nah, kemudian dalam proses pembangunan itu siapa yang dilibatkan? Itu masyarakat perlu memeriksa itu. Kemudian yang terakhir, biaya pembangunan ini siapa yang menanggung? Siapa yang menalangi biaya pembangunan ini? Jadi kalau ternyata itu dibangun dari hutang, kemudian rakyat yang harus membayarnya besok-besok, itu bukan sebuah kreativitas sebuah pemimpin di negeri kita, bukan kreativitas pemimpin di daerah-daerah ini gitu. Nah, kemudian juga saya senang sekali yang ingat di kepala saya itu adalah dari Rex Mortimer di tahun 72. Jadi tahun 69 di tengah gencar-gencarnya kita bicara tentang pembangunan yang lebih bermartabat gitu. Rex Mortimer mengatakan bahwa kalau kita mau mengukur pembangunan, itu uji saja pada 3 hal. Apa yang terjadi dengan ketimpangan, apa yang terjadi dengan kemiskinan, dan apa yang terjadi dengan pengangguran.
Jadi apa yang terjadi ketimpangan, apa yang terjadi dengan kemiskinan, dan apa yang terjadi dengan pengangguran. Apabila ada seorang kepala daerah mengklaim bahwa dia sudah berhasil melakukan pembangunan di daerahnya, tapi ternyata 3 hal ini angkanya menjadi negatif, berarti dia gagal melakukan pembangunan di daerah itu. Jadi 3 hal itu sebenarnya gampang mengukur performance dari kepala daerah. Kita cari yang sederhana aja. Di tahun 72 Rex Mortimer sudah mengatakan itu. Baik. Terima kasih Bang Yanto atas pemaparan yang luar biasa dan juga Bang Andi, dan kita berharap tentu kita bisa melahirkan kepala daerah dengan inovasi yang luar biasa yang tentu tidak hanya sekedar menjalankan hal yang standar saja, tapi bagaimana mengejar begitu banyak, begitu jauh ketertinggalan kita dengan beberapa negara-negara maju di luar sana. Dan kita tidak perlu tidak perlu mengcompare apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar negeri sana, di negara-negara maju sana. Tapi setidaknya kita sebagai warga negara dan juga kepala daerah sebagai instrumen penting dalam sebuah daerah, mereka melakukan hal yang paling dasar. Mereka meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu dengan fasilitas yang ada, dengan anggaran yang ada, dan saya yakin ketika komitmen tadi, seperti yang Bang Andi tekankan berkali-kali, ketika komitmen itu dijalankan, saya pikir semua hal yang sulit bisa menjadi mudah. Karena ketika dia sudah punya komitmen, kemauan ada, keinginan ada, saya pikir jalan akan terbuka. Akan ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk memastikan bahwa tidak hanya sekedar menjabat sebagai wakil rakyat saja selama 5 tahun dalam satu periode, tapi juga bagaimana memaksimalkan semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada. Saya menyadur satu teori dari Bung Karno. Ketika kita akan membangun, pastikan dulu bahwa kita memiliki yang pertama adalah human skill investment, kemudian juga material investment dan juga mental investment. Ketika 3 poin ini kita belum memiliki, jangan pernah bermimpi untuk membangun sebuah daerah. Dan saya harap mental kita hari ini yang menjadi poin paling penting, karena human skill investment kita sudah memiliki sumber daya manusia yang begitu luar biasa. Kemudian juga kita sudah memiliki material investment. Kita memiliki begitu banyak sumber daya alam yang sangat kaya. Tinggal bagaimana mental kita dibangun, menyadari bahwa membangun sebuah daerah adalah kewajiban kita bersama. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dialog kita pada kesempatan kali ini. Saya Risma, mohon pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang.